Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa? Meskipun kamu ingin berubah, hidupmu tampak terjebak di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Kamu membaca buku, menonton video, mencoba berbagai teknik, tapi tidak ada yang tampak berhasil. Ini adalah kebenaran yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Kamu terjebak dalam sebuah paradigma, dan sampai kamu mengerti apa artinya itu, tidak akan ada perubahan nyata. Tahukah kamu kenapa? Karena kamu tidak bergerak berdasarkan logika. Kamu bergerak berdasarkan pemrograman, dan pemrograman itu sedang mensabotase hidupmu sekarang, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Hari ini aku akan menunjukkan bagaimana cara memecahkannya dalam hanya 10 menit. Ya, 10 menit. Dan jika kamu menerapkan apa yang akan kuberikan, hidup yang akan kamu jalani mulai sekarang tidak akan ada hubungannya dengan hidup yang kamu jalani saat ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa sebagian besar hal yang kamu lakukan setiap hari terjadi tanpa kamu benar-benar memikirkannya? Seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengendalikan hidupmu dalam mode otomatis. Dan tahu tidak, itulah yang sebenarnya terjadi. Ada sebuah program tak terlihat yang berjalan dalam dirimu sekarang juga, namanya paradigma. Dan program mental ini bukan sekadar kumpulan kebiasaan. Ini adalah sistem operasi dari pikiranmu. Ia mengatur bagaimana kamu bertindak, bereaksi, berpikir, merasakan, dan terutama bagaimana kamu mengelola uang, pekerjaan, hubungan, dan dirimu sendiri. Kamu bangun dan langsung mengambil ponsel sebelum bahkan keluar dari tempat tidur. Minum kopi yang sama, melewati jalan yang sama, mengatakan hal yang sama. Dan ketika hari berakhir, kamu berbaring dengan perasaan aneh bahwa semuanya tetap sama. Seolah-olah hidupmu adalah pengulangan tanpa akhir. Ini bukan karena sial atau kurang disiplin. Ini paradigma yang bekerja. Ia mengatur rutinitasmu. Ia menentukan apa yang kamu yakini mungkin. Dan yang terburuk, kamu mungkin ingin berubah. Tapi jika kamu tidak mengubah kode mental itu, perilakumu akan menarikmu kembali seperti karet gelang yang terikat di pergelangan kakimu. Dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Sekarang pikirkan ini. Berapa kali kamu mencoba menabung tapi gagal? Berapa kali kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk bangun lebih awal, memulai proyek baru, keluar dari hubungan yang beracun, atau hanya mengubah kebiasaan, tapi beberapa hari kemudian kamu kembali ke kebiasaan lama? Kebanyakan orang gagal bukan karena kurang kemauan. Mereka gagal karena paradigma lama masih aktif. Ini seperti mencoba mengemudi mobil dengan rem tangan terpasang. Kamu bisa menginjak gas, tapi tidak akan bergerak. Atau lebih buruk, kamu bisa merusak semuanya dalam prosesnya. Yang paling licik dari paradigma adalah ia tidak berteriak, ia berbisik. Ia mengatakan hal-hal seperti, ini bukan untukmu. Kamu belum pernah berhasil sebelumnya. Tidak ada dalam keluargamu yang pernah melakukannya. Uangmu tidak cukup, terlalu terlambat untuk memulai. Dan kamu mempercayainya. Karena pikiran-pikiran itu selaras dengan programmu. Kamu merasa itu benar, tapi tidak. Mereka hanya terasa familiar, dan kita sering salah mengira familiar itu benar. Ketika aku muda, aku persis seperti yang mungkin kamu rasakan sekarang. Aku pikir hidupku akan penuh dengan pekerjaan sementara, gaji pas-pasan, dan masa depan yang tidak cerah. Aku tidak punya pendidikan, tidak punya tujuan, tidak ada prospek. Hanya perasaan bahwa ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa itu. Dan baru ketika seseorang memberiku sebuah buku tentang pikiran, kekayaan, dan mental, aku mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Buku itu tidak memberiku rencana. Ia memberiku kejelasan. Ia menunjukkan bahwa aku bukan bodoh atau malas. Aku diprogram secara terbatas. Paradigmaku kecil, bukan aku. Mengubah paradigma ini membutuhkan kesadaran, membutuhkan usaha, membutuhkan ketekunan. Dan ya, membutuhkan investasi, waktu, fokus, dan seringkali juga uang kira-kira 2 juta rupiah. Karena kamu sedang mencoba mengubah bertahun-tahun, kadang puluhan tahun, pengondisian, dan kamu tidak akan melakukannya hanya dengan kalimat positif yang ditempel di cermin. Kamu butuh pengulangan, belajar, keterlibatan emosional. Paradigma tidak berubah dengan logika. Ia berubah dengan emosi, ia berubah dengan keputusan, dan begitu kamu mulai berubah, sesuatu yang hampir ajaib terjadi.
Kamu mulai melihat kemungkinan di mana sebelumnya hanya ada batasan. Kamu mulai mengambil tindakan berbeda tanpa sadar. Kamu mulai menjadi orang lain, meskipun dengan nama, tubuh, dan cerita yang sama. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak terjebak selama bertahun-tahun lalu tiba-tiba meledak? Orang itu yang kamu kenal sebagai orang yang berantakan, tersesat tanpa arah, dan tiba-tiba terlihat di tingkat lain, melakukan, berbicara, dan menjalani hal-hal yang dulu tampak tidak terjangkau? Itu bukan keberuntungan. Itu adalah pecahnya paradigma. Saat kamu mengubah paradigma, persepsimu berubah. Dan saat persepsimu berubah, segala sesuatu di sekitarmu berubah, meskipun belum ada yang berubah di luar. Ini adalah ilmu pengetahuan, bukan mistisisme. Studi dalam ilmu saraf telah membuktikan bahwa otak merespon pola pikir berulang dan membuat koneksi otomatis untuk menghemat energi. Itulah sebabnya perubahan itu tidak nyaman. Otakmu dilatih untuk menjaga kamu dalam zona nyaman, meskipun zona itu sedang menghancurkanmu, dan ia akan melawan. Tapi jika kamu bertahan, ia akan berorganisasi ulang, ia akan beradaptasi, dan mulai beroperasi sesuai dengan pola baru. Ini disebut neuroplastisitas. Inilah yang terjadi ketika Anda dengan sadar memutuskan untuk memprogram ulang hidup Anda. Anda dapat mulai sekarang juga. Pilihlah satu perilaku Anda yang Anda ulangi setiap hari, dan Anda tahu bahwa itu menjauhkan Anda dari kehidupan yang Anda inginkan. Bisa jadi bangun dari tempat tidur, lalu mengeluh tentang hari itu. Bisa jadi mengatakan, saya tidak punya uang setiap kali berpikir untuk berinvestasi pada diri sendiri. Bisa juga kebiasaan mengatakan, suatu hari saya akan, tapi tidak pernah melakukannya. Pilih satu saja, hanya satu. Dan hari ini, putuskan dengan sadar untuk menghentikan siklus itu. Ketika dorongan otomatis datang, berhenti, tarik napas, dan bertindaklah berbeda, itu saja. Anda akan melihat bahwa perubahan perilaku sederhana yang dilakukan dengan niat mulai melemahkan paradigma lama. Dan jika Anda mengulanginya setiap hari, 10 menit per hari, Anda mulai membangun program baru. Program yang mendekatkan Anda pada kehidupan yang Anda inginkan, bukan yang memenjarakan Anda dalam kehidupan yang hanya Anda toleransi. Anda bukanlah apa yang mereka katakan tentang Anda. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk menjadi sekarang. Dan semuanya dimulai dengan mengenali bahwa ada program yang berjalan di balik setiap keputusan, setiap reaksi, setiap alasan. Begitu Anda melihat program itu, ia mulai kehilangan kekuatannya. Dan disitulah Anda benar-benar mulai mengambil kendali atas hidup Anda. Pernahkah Anda menghadapi kesempatan yang jelas, tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap saja berhenti? Ide itu muncul. Anda merasa antusias melihat kemungkinan, mulai merencanakan, tapi saat bertindak, ada rasa dingin di perut, ketegangan di dada, pikiran yang berlari, dan Anda menyerah. Ini bukan kurang keberanian, bukan kemalasan. Ini adalah penghalang teror. Ini saat ketika yang baru berkonflik dengan paradigma lama Anda. Dan percayalah, ini terjadi pada kita semua. Penghalang teror ini seperti dinding tak terlihat. Ia muncul setiap kali Anda mencoba keluar dari zona nyaman Anda. Setiap kali Anda berpikir untuk memulai bisnis baru, mengakhiri hubungan yang membuat Anda sakit, berinvestasi dalam sesuatu yang bisa membebaskan Anda secara finansial, mengatakan ya pada kesempatan baru, atau bahkan mengatakan tidak pada sesuatu yang selalu Anda terima. Penghalang itu muncul, namanya adalah ketakutan. Ketakutan adalah reaksi alami dari sistem mental yang mencoba melindungi dirinya dari ancaman. Tapi kenyataannya, sebagian besar waktu, ancaman itu tidak nyata, hanya baru. Dan otak Anda, yang terbiasa dengan yang lama, lebih memilih yang menyakitkan tapi dikenal daripada yang menjanjikan tapi asing. Selama bertahun-tahun, saya menjadi korban proses ini. Saya ingat jelas ketika saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tetap saya dan memulai bisnis pertama saya. Saya tidak punya pengalaman, tidak ada dukungan, tidak ada model kesuksesan dalam keluarga saya. Tapi saya punya sebuah ide, dan ide itu menyalakan sesuatu dalam diri saya. Namun, saat tiba waktu untuk menginvestasikan uang ke proyek itu, tubuh saya membeku. Pikiran saya mulai berteriak dengan kalimat seperti, bagaimana jika gagal?
Bagaimana jika kehilangan segalanya? Siapa kamu untuk melakukan ini? Saya hampir mundur, hampir. Tapi ada sesuatu dalam diri saya yang mengatakan bahwa jika saya mundur, saya akan mengkonfirmasi semua yang pernah mereka katakan, bahwa saya tidak mampu. Jadi saya melangkah maju. Dengan ketakutan memang. Dan itulah yang membuat semua perbedaan. Ketakutan tidak hilang seketika. Ia ada di sana menemani saya setiap langkah. Tapi saya menemukan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan. Keberanian adalah bertindak meskipun takut. Dan ketika Anda melewati penghalang teror itu, di sisi lain tidak hanya ada kelegaan, ada pertumbuhan, ada Anda yang baru. Orang biasanya berpikir bahwa untuk mengalahkan ketakutan, mereka harus merasa siap. Tapi Anda tidak akan pernah merasa siap untuk sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Perasaan kesiapan datang setelah keputusan, tidak pernah sebelumnya. Berapa banyak kesempatan yang sudah Anda lewatkan karena menunggu siap? Berapa banyak mimpi yang tertunda karena Anda percaya waktu yang tepat akan datang? Kebenarannya adalah waktu yang tepat itu tidak ada. Yang ada adalah sekarang. Dan ada keputusan untuk bertindak meskipun ada keraguan. Tahukah Anda apa ketakutan terbesar orang? Menurut penelitian Asosiasi Psikologi Amerika, bukan kematian, tapi kegagalan. Dan setelah itu datang ketakutan akan penilaian. Orang lebih peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain daripada dengan mimpi mereka sendiri. Mereka tidak bertindak karena takut diejek, dikritik atau tidak disetujui. Dan tahukah Anda hal yang menarik? Orang yang paling banyak mengkritik biasanya adalah orang yang tidak pernah punya keberanian untuk mencoba. Mereka tidak menertawakan Anda. Mereka menertawakan diri mereka sendiri karena tidak pernah maju lebih jauh. Saat Anda memutus siklus itu, bahkan hanya sekali, sesuatu yang dalam berubah. Anda menyadari bahwa sakitnya tidak mencoba jauh lebih besar daripada sakitnya gagal. Dan Anda mulai mengerti bahwa ketakutan hanyalah alarm palsu yang dipicu oleh sistem lama yang tidak dirancang untuk membuat Anda tumbuh hanya untuk bertahan hidup. Saya melihat ini terjadi pada saudara perempuan saya dan suaminya. Mereka berusia 50-an ketika muncul kesempatan membeli sebuah perusahaan kecil. Mereka memiliki tabungan, tapi takut kehilangan semuanya. Saya berkata kepada mereka, lakukan saja meskipun takut. Hari ini, perusahaan itu telah menjadi bisnis multimiliar di tangan anak-anak mereka dan terus berkembang. Namun momen yang menentukan adalah saat mereka memutuskan untuk bertindak meskipun gemetar di dalam hati. Dan lihat, jika kamu sedang gemetar di dalam sekarang, mungkin itu adalah tanda terbaik bahwa kamu sedang menuju ke arah yang benar, karena kamu hanya merasakan ketakutan sejati saat kamu hampir tumbuh. Zona nyaman bukanlah tempat yang tenang. Itu adalah perangkap yang sunyi. Dan yang paling banyak dicuri darimu bukan uang, bukan waktu. Itu adalah identitasmu. Ketika kamu hidup bertahun-tahun menaati ketakutan, kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu berpikir semuanya akan berubah saat kamu merasa percaya diri, saat kamu punya lebih banyak uang, saat semuanya sudah benar. Tapi perubahan dimulai ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi menaati ketakutan. Ketika kamu menatapnya, merasakannya sepenuhnya dan tetap melangkah maju. Pada saat itulah kamu mulai menjadi siapa yang seharusnya kamu jadi. Kamu ingin tahu rahasia orang-orang yang mengubah hidupnya secara drastis? Mereka melakukan apa yang perlu dilakukan sebelum mereka merasa siap. Mereka melewati batas ketakutan, mereka bukan orang istimewa. Mereka tidak dilahirkan dengan bakat ajaib. Mereka hanya mengerti bahwa ketakutan bukanlah akhir, itu adalah pintu gerbang. Kamu bisa melewati pintu itu sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, sekarang. Dan tidak perlu tindakan besar. Kadang melewati ketakutan adalah membuat panggilan yang sudah lama kamu tunda. Mengirim pesan, menuliskan ide, berinvestasi pada sesuatu yang kamu tahu bisa mengubah hidupmu, meski terlihat gila bagi orang di sekitarmu. Dan kamu tahu apa? Jika terlihat gila, kemungkinan besar kamu sedang di jalur yang benar. Karena pertumbuhan terasa konyol sampai mulai berhasil. Ada panggilan dalam dirimu. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu itu ada. Dan jika kamu mendengarkanku sekarang, itu karena panggilan itu lebih keras daripada ketakutan.
Kamu sudah menunggu terlalu lama, sudah terlalu banyak menaati, sudah terlalu banyak bersembunyi. Sekarang saatnya untuk menerobos, meski dengan rasa takut, terutama dengan rasa takut. Karena di balik batas ketakutan, ada versi dirimu yang hidup tepat, seperti hidup yang kamu impikan. Dan dia menunggumu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang tampak bisa melakukan banyak hal dalam satu hari, sementara yang lain selalu sibuk tapi tidak kemana-mana? Perbedaannya bukan pada jumlah jam. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menggunakan jam-jam itu. Semua orang menerima jumlah waktu yang sama. 24 jam per hari. 1440 menit. Apa yang kamu lakukan dengan waktu itu yang menentukan realitasmu. Tapi ini poin yang tidak ada yang memberitahumu. Waktu itu sendiri tidak bisa dikelola. Kamu tidak bisa mengendalikan jam. Kamu hanya bisa mengendalikan apa yang kamu lakukan saat jam itu berjalan. Dan disitulah paradigma masuk dengan kuat. Kebanyakan orang bilang mereka tidak punya waktu. Tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah, paradigma saya membuat saya terjebak dalam pola otomatis, sehingga saya tidak bisa menggunakan waktu secara produktif. Mereka bangun, memeriksa ponsel, teralihkan, lompat dari satu tugas ke tugas lain tanpa fokus, dan pada akhir hari merasa lelah dan frustrasi, seolah tidak ada kemajuan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka beroperasi dengan pola mental yang sama seperti biasa. Otak dilatih untuk mencari yang familiar, dan rutinitas yang tidak produktif menjadi nyaman. Persepsi waktumu sepenuhnya terdistorsi oleh paradigma milikmu. Jika kamu percaya harus selalu sibuk agar produktif, kamu akan mengisi harimu dengan aktivitas tanpa arti. Jika kamu percaya bahwa kesuksesan memerlukan penderitaan dan pengorbanan terus-menerus, kamu akan menolak semua yang sederhana, langsung, atau menyenangkan, meskipun itu berhasil. Dan itu membuatmu terjebak dalam siklus kesibukan tanpa hasil. Yang perlu berubah adalah cara kamu mengatur dan menjalankan aktivitasmu. Waktu itu sendiri tidak pernah menjadi masalah. Aku ingat satu momen sangat spesifik dalam hidupku ketika hal ini menjadi jelas. Aku sering bepergian, memberi ceramah di berbagai negara, punya tim yang bekerja di zona waktu berbeda, dan tetap bisa menjaga rutinitas yang seimbang dan sangat produktif. Bagaimana? Karena setiap bagian dari hariku diatur dengan niat. Aku tahu persis apa yang berharga waktuku, dan yang lebih penting, aku tahu apa yang tidak berharga. Dan itu hanya mungkin setelah aku memutuskan untuk meninggalkan paradigma, selalu sibuk agar terlihat penting. Aku memilih untuk efisien, dan keputusan itu membuatku menghasilkan lebih banyak uang, dan hidup dengan kualitas lebih baik. Ada penelitian dari Institut Gallup yang menunjukkan bahwa lebih dari 85% orang di dunia tidak terlibat secara aktif dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Itu berarti mereka menghabiskan sebagian besar waktu melakukan tugas yang tidak mereka sukai, tanpa tujuan dan tanpa energi. Bayangkan dampaknya selama seminggu, sebulan, setahun. Itu adalah pemborosan yang sunyi. Dan itu memengaruhi bukan hanya hasil, tapi juga harga diri, kesehatan mental, hubungan dan rasa pencapaian pribadi. Semua ini karena paradigma membuat mereka terjebak dalam siklus pengulangan. Kamu tidak butuh jadwal baru, kamu butuh tujuan baru untuk setiap jam dalam harimu. Dan aku tidak berbicara tentang menjadi robot atau menghilangkan hiburan. Aku berbicara tentang kesadaran. Ketika Anda menyadari kemana waktu Anda mengalir, Anda menemukan bahwa sebagian besar waktu tersebut disita oleh gangguan yang menyamar sebagai urgensi. Berapa kali Anda memulai hari dengan niat yang jelas, tapi terganggu oleh notifikasi, percakapan, media sosial, atau tugas kecil yang tampak penting, namun pada akhirnya tidak membawa Anda kemanapun. Ini bukan keberuntungan buruk. Ini adalah paradigma yang merusak produktivitas Anda melalui penyebaran perhatian. Saya bertemu dengan seorang wanita dalam salah satu program saya yang bekerja 12 jam sehari, namun tetap tidak bisa keluar dari hutang. Dia percaya bahwa bekerja lebih lama akan menyelesaikan semuanya. Tapi dia kelelahan, kehilangan motivasi dan tidak punya waktu untuk apapun.
Ketika dia memahami apa itu paradigma dan mulai mengatur ulang rutinitasnya berdasarkan prioritas yang nyata, semuanya berubah. Dia mengurangi jam kerjanya, fokus pada aktivitas yang benar-benar memberikan hasil, dan dalam 6 bulan menggandakan pendapatannya. Waktu selalu ada. Yang berubah adalah cara dia menggunakannya. Apakah Anda ingin mengubah hidup Anda? Mulailah dari pagi hari Anda. Menit-menit pertama setelah Anda bangun menentukan ritme emosional, mental, dan produktif hari Anda. Jika Anda memulai dengan kekacauan, Anda berisiko menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk memadamkan api. Tapi jika Anda memulai dengan niat, Anda mengendalikan waktu Anda, bukan sebaliknya. Perubahan sederhana seperti bangun 30 menit lebih awal, meninjau tujuan Anda, memvisualisasikan sasaran, dan merencanakan 3 tindakan kunci untuk hari itu dapat menciptakan efek domino yang kuat. Itu tidak memakan waktu lebih dari 10 menit dan dapat mengubah segalanya. Tahukah Anda apa yang sering menghambat kemajuan banyak orang? Gagasan bahwa mereka harus selalu melakukan banyak hal, tapi produktivitas bukan tentang kuantitas, ini tentang dampak. Anda bisa melakukan lebih sedikit dan mencapai jauh lebih banyak jika Anda melakukan hal yang tepat dengan jelas dan konsisten. Dan itu adalah pilihan, sebuah keputusan. Anda harus berhenti bereaksi terhadap hari Anda dan mulai menciptakan hari Anda. Ini bukan masalah bakat, ini tentang pemrograman. Dan jika pemrograman Anda saat ini membuat Anda kelelahan dan terhenti, itu harus diganti. Saat Anda mengubah paradigma yang mengontrol penggunaan waktu Anda, bukan hanya produktivitas Anda yang meningkat, rasa percaya diri Anda juga tumbuh. Anda mulai percaya pada diri sendiri karena mulai melihat hasil. Dan ketika Anda melihat hasil, Anda mendapatkan motivasi. Dan ketika Anda termotivasi, Anda terus bergerak. Ini menciptakan siklus positif yang membawa Anda keluar dari kelelahan kronis dan menempatkan Anda dalam keadaan pencapaian yang konstan. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana hidup Anda jika mulai hari ini Anda menggunakan waktu sebagai sekutu, bukan musuh? Jika Anda bangun setiap hari dengan keyakinan bahwa Anda sedang maju, walaupun dengan langkah kecil. Jika di akhir minggu Anda menoleh ke belakang dan berkata, "Saya benar-benar berkembang," kabar baiknya adalah itu ada dalam jangkauan Anda sekarang. Anda hanya perlu berhenti mengatakan, "Saya tidak punya waktu," dan mulai mengatakan, "Saya akan mengendalikan tindakan saya." Karena saat Anda mengubah cara Anda bertindak, waktu mulai bekerja untuk Anda. Dan kemudian, apa yang dulu tampak mustahil menjadi tak terelakkan. Semuanya berubah pada saat Anda memutuskan. Bukan saat Anda menemukan uang, bukan saat waktu luang tersedia, bukan saat semuanya sempurna. Itu berubah saat Anda menatap diri sendiri dan berkata, "Cukup. Mulai sekarang, saya akan melakukan apa yang perlu dilakukan." Orang sering salah mengira perubahan harus menunggu kondisi ideal. Tapi perubahan sejati dimulai dengan keputusan. Dan keputusan tidak meminta izin dari logika. Keputusan dibuat di medan keyakinan. Mereka tidak membutuhkan jaminan. Mereka membutuhkan kejelasan. Saat Anda benar-benar memutuskan, seluruh otak Anda berubah frekuensi. Ini bukan metafora. Ini adalah ilmu pengetahuan. Setiap keputusan adalah titik balik. Tapi yang menghalangi kebanyakan orang untuk mengambil keputusan kuat adalah musuh senyap yang sama seperti sebelumnya. Paradigma. Pola pikir lama mengatakan Anda harus menunggu lebih banyak pengetahuan, menunggu tanda, menunggu waktu yang tepat, menunggu untuk lebih yakin, dan sementara Anda menunggu, hari berlalu, kesempatan menguap, dan beban keraguan tumbuh di dalam diri Anda, dan Anda tahu itu. Karena Anda sudah mengalaminya. Anda pernah berada di ambang keputusan yang bisa mengubah segalanya, tapi mundur. Ketika saya memutuskan meninggalkan perusahaan saya untuk bekerja dengan mentor saya menghasilkan ratusan ribu dolar per tahun. Dalam beberapa tahun, lebih dari 1 juta. Dan saya menerima untuk menghasilkan sekitar 18.000 dolar per tahun. Orang-orang di sekitar saya tidak mengerti. Mereka bilang saya membuang semuanya. Tapi saya tidak memilih gaji yang lebih rendah. Saya memilih kehidupan yang lebih besar. Saya tahu keputusan itu akan membawa saya ke tempat yang tidak bisa dicapai uang sendirian. Dan itulah yang terjadi.
5 tahun kemudian, saya melakukan apa yang saya cintai, menghasilkan lebih banyak, dan hidup dengan tujuan. Keputusan itu mahal di awal, tapi membalas saya seumur hidup. Kebanyakan orang tidak pernah diajarkan cara mengambil keputusan. Mereka dilatih untuk bereaksi, menunggu, berkonsultasi, bertanya pendapat orang lain. Tapi ini adalah kebenaran yang mungkin belum pernah Anda dengar. Anda tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk mengubah hidup Anda. Ketika Anda benar-benar berkomitmen pada sebuah keputusan, alam semesta mulai terorganisir di sekitarnya. Ini bukan sihir. Energi Anda berubah. Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak Anda sadari. Anda mulai bertindak dengan cara yang berbeda. Anda mulai menarik orang, ide, dan situasi yang selaras dengan tingkat niat baru ini. Tahukah Anda mengapa banyak orang terjebak? Karena mereka terus bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika gagal? Tapi hampir tidak pernah bertanya, bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika keputusan itu adalah awal dari kehidupan yang selalu Anda impikan? Bagaimana jika kursus itu, perubahan itu, investasi itu, proyek itu adalah yang akhirnya akan menggerakkan Anda maju? Anda tidak akan pernah tahu jika Anda tidak membuat keputusan. Bertahan di antara dua pilihan adalah salah satu bentuk kegagalan yang paling terselubung. Karena keraguan-raguan mencuri energi Anda, fokus Anda, identitas Anda. Setiap kali Anda menunda keputusan yang Anda tahu harus diambil, Anda memperkuat pola ketidakberdayaan. Anda tanpa kata-kata mengatakan bahwa Anda tidak mempercayai diri sendiri. Saya pernah melihat orang pindah negara, berganti karier, mengubah seluruh hidup hanya dengan satu keputusan. Dan saya juga melihat orang-orang cerdas yang penuh potensi tenggelam dalam kehidupan biasa karena mereka tidak pernah membuat keputusan dengan tegas. Perbedaannya bukan bakat, itu sikap. Saat Anda memutuskan, Anda mengirimkan sinyal jelas ke alam bawah sadar Anda, saya yang memimpin sekarang, dan ia mulai melayani Anda sesuai dengan kepemimpinan baru ini. Pikiran Anda berubah, tindakan Anda berubah, dan hasil Anda pasti berubah. Saya ingat seorang wanita yang datang ke salah satu seminar saya tepat setelah film The Secret dirilis. Dia seorang pengacara, lulusan universitas terbaik di Amerika Serikat dan Inggris, pernah bekerja di firma besar Wall Street, menangani transaksi perbankan senilai sekitar 7 miliar rupiah. Namun meski memiliki rekam jejak itu, dia merasa ada yang kurang. Ketika dia mendengar saya bicara tentang paradigma untuk pertama kalinya, seolah sesuatu dalam dirinya terbangun. Dia memutuskan saat itu juga untuk mempelajari semua yang saya ajarkan. Dia membeli semua program saya. Dia menjadi murid saya. Kemudian menjadi konsultan saya. Dan sekarang dia adalah mitra saya. Yang mengubah hidupnya bukan informasi, melainkan keputusan. Keputusan untuk terjun walau tidak tahu persis kemana itu akan membawanya. Dan lihatlah kemana dia sampai. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban untuk membuat keputusan. Anda hanya perlu tahu apa yang Anda inginkan. Dan jika Anda tahu apa yang Anda inginkan, meski belum tahu bagaimana mencapainya, itu sudah cukup untuk mulai. Jawaban datang kemudian. Sumber daya muncul kemudian. Peluang datang kemudian. Tapi tidak ada yang terjadi sampai Anda berkata, saya akan melakukannya. Ini adalah hukum dan berlaku untuk semua bidang kehidupan Anda, hubungan, kesehatan, karier, keuangan. Jika Anda tidak membuat keputusan, Anda tetap menjadi tawanan keadaan. Dan ada satu hal lagi, saat Anda benar-benar membuat keputusan, Anda menghilangkan semua opsi lain. Inilah yang memberi kekuatan pada keputusan. Inilah yang membuatnya tidak bisa dinegosiasikan. Anda berhenti bermain-main dengan rencana B. Anda berhenti mendengarkan keraguan. Dan Anda mulai bertindak seperti seseorang yang sudah berada di jalur pencapaian. Dan itulah yang mengubah segalanya. Karena alam semesta merespons bukan pada apa yang Anda katakan ingin Anda miliki, tetapi pada apa yang benar-benar Anda berkomitmen untuk jalani. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana saya tahu jika keputusan ini tepat? Anda tahu, dalam hati Anda selalu tahu, yang mengganggu Anda adalah kebisingan, pendapat orang lain, takut kehilangan apa yang sudah Anda miliki, rasa bersalah karena menginginkan lebih. Tapi dalam keheningan kesadaran Anda, jawabannya ada di sana. Dan itu selalu ada. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah
berhenti menghindarinya. Anda hanya berjarak satu keputusan dari kehidupan yang Anda inginkan. Satu saja. Dan keputusan itu tidak perlu sempurna. Harus nyata. Harus milik Anda. Harus datang dengan komitmen batin bahwa Anda akan terus maju apapun yang terjadi. Karena keputusan seperti itulah yang membangun kehidupan luar biasa. Dan ketika Anda menengok ke belakang, 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun dari sekarang, Anda akan menyadari bahwa momen ketika Anda akhirnya membuat keputusan adalah titik di mana semuanya mulai selaras. Dan yang paling indah adalah keputusan itu ada dalam genggaman Anda sekarang. Tepat saat ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatakan ya pada apa yang sudah Anda tahu benar dan bertindak seperti seseorang yang benar-benar ingin menjalani realitas baru ini. Karena pada akhirnya Anda tidak dibuat untuk bertahan hidup. Anda dibuat untuk berkembang, mencipta, dan mengubah. Dan semua itu dimulai saat Anda berhenti menunggu dan memutuskan. Jika ada satu hal yang perlu Anda bawa dari video ini, itu adalah semuanya dimulai dengan sebuah keputusan. Tidak peduli sudah berapa lama Anda terjebak, berapa kali Anda mencoba, atau seberapa besar ketakutan yang Anda bawa. Ketika Anda benar-benar membuat keputusan, permainan berubah. Bukan karena dunia di sekitar Anda tiba-tiba berubah, tapi karena Anda berubah dari dalam. Dan saat itu terjadi, seluruh dunia mulai merespons dengan cara yang berbeda. Dan jika konten ini bermakna bagi Anda, saya mengundang Anda untuk terus melanjutkan. Video berikut yang muncul di layar Anda sekarang adalah langkah Anda selanjutnya dalam tangga transformasi ini. Video ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran Anda lebih jauh dan membuat Anda 1% lebih baik dari sekarang. Dan 1% per hari mengubah segalanya dalam waktu singkat. Terima kasih telah bersama saya di sini. Saya menunggu Anda di video berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama.